Kita di sini akan hitung enthalpy change dari solution yang memiliki massa, kemudian C, kemudian delta T. Nah, kita ingat konsepnya berkaitan sama solution. Ya, jadi namanya solution itu di dalamnya reaction. Nah, reaction itu ada di dalam solution. Nah, dia akan mengeluarkan, kok misalkan dia isotermik gitu ya, dia mengeluarkan heat keluar, ataupun kalau endotermik dia melakukan dia nyerap ke heat dari solutionnya itu diserap gitu ya. Ini kalau endo. Nah, kemudian delta T-nya gini, maksudnya surrounding. Nah, di surrounding ini temperatur itu bisa diukur, itu termasuk surrounding ya, T-nya. Nah, berarti kalau kita menghitung berdasarkan temperatur, berarti kita menghitung panas di surroundingnya. Makanya Q sama dengan mc delta T. Begitu ya. Nah, kemudian kita mau mencari yang namanya delta H. Delta H itu konsepnya selalu di reaction. Kita berbicara reaction. Maka dari itu di sini delta H-nya. Nah, di sini Q-nya adalah surrounding. Ya, ingat bahwa dia adalah surrounding. Kemudian H-nya itu adalah sistem. Ya, maka gimana? Karena sistem sama surrounding itu selalu berlawanan. Kalau misalkan sistem mengeluarkan panas, berarti surroundingnya menyerap panas, gitu kan? Nah, di sini kita mau lihat, berarti kita perlu tanda minus nih, tanda minus yaitu minus Q. Nah, yang lebih detail nanti pakai per mol, gitu ya. Di sini tapi molnya nggak ada, jadi oke, nggak perlu dibahas. Nah, ini Q, maka secara detail min mc delta T. Oke, selesai. Maka jawabannya adalah yang D ini. Oke, nah di sini pertanyaannya adalah NaBr, sodium bromide, kemudian dia bereaksi sama concentrated ya, sulfuric acid. Nah, oke. Nah, di sini kita perlu ingat yang berkaitan sama grup 17, kemudian react sama H2SO4 concentrate. Oke, nah apa yang kita lakukan di sini? Pertama, reaksinya adalah NaBr. Nah, dia reaksi sama H2SO4. Ini pertama reaksinya terjadi acid base dulu. Ini mah udah pernah dibahas ya, yaitu Na berarti NaHSO4, dia saling tukar kemudian menjadi HBr. Nah, di sini kemudian HBr itu bereaksi secara redox. Gitu ya, redox. Jadi HBr sama H2SO4 itu reaksinya redox. Di sini kalau misalkan delta potensial selnya, bukan delta H tapi E selnya, kalau dibahas di E2 itu E selnya dia positif gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan Br2, kemudian SO2 dan H2O. Nah, ini memang harus hafal ya. Ini harus hafal berkaitan sama reaksinya. Ini harus hafal. Nah, di sini kita mau coba lihat pengamatan-pengamatan yang ada ya, pengamatan-pengamatan yang ada. Ini mah reaksinya ini colorless. Ya, colorless. Nah, kemudian kalau yang ini kalau misalkan liquid dia brown, tapi kalau misalkan dia gas juga dia brown gitu ya. Jadi sama-sama brown. Nah, sekarang kita mau lihat apa saja yang ada. Kita lihat opsinya. Berarti nanti kalian juga perlu hafalkan berkaitan sama kalau NaCl gimana, kalau NaI gimana gitu ya. Karena itu akan memberikan pengaruh. Nah, yang kita pelajari itu 3 ya. Cl, Br, I yang dicetak itu diinfokan mengenai reaksinya. Nah, sekarang berkaitan sama nomor 17 ini kita langsung hasilnya misalkan color vapor. Yang memungkinkan yang mana? Yang memungkinkan adalah ini. Kalau SO2 dia colorless ya, colorless. Nah, sekarang ada kata purple solid.
Nah, purple solid ini ya sebagai informasi, purple solid ini mengacu kepada I2. Nah, kalau H2S detected itu kalau dia bereaksi sama NaI. Kemudian yellow sulfur kalau dia berkaitan sama NaI juga, ini adalah NaI. Jadi NaI itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Ada menghasilkan apa namanya? Berarti kalau NaI-nya banyak, berarti bisa menghasilkan S. Pertama SO2, S, kemudian H2S. Ya, ini berkaitan sama NaI. Ingat ya. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, yang ini berkaitan sama nitrit ya, NO3, yaitu dari grup 2. Nah, ini memang ada keteraturan ya. Kalau misalnya di textbook itu, kalau kita lihat, oke, berarti bemo, mogo, cari, serep, ban radial. Nah, ini untuk NO3 sifatnya itu sama mirip dengan CO3 2- ya. Jadi sifatnya itu makin ke bawah, temperature-nya itu higher ya. Jadi thermal temperature, decomposition thermal ya, decomposition. Jadi untuk decompose itu ke bawah perlu suhu yang lebih tinggi ya. Nah, alasannya kenapa di sini alasannya? Nah, alasannya jadi kalau hanya mengenai reaksinya saja, dia selalu menghasilkan NO2 dan O2 ya, sisanya ini dan juga selalu dengan oksida ya. Kemudian sisanya adalah ya balancing aja gitu ya, balancing aja. Nah, di sini ada satu sifat yang mungkin kita bisa amati, jari-jarinya itu BE kecil, ini BE besar, BMK besar, CA membesar, SR membesar, BA membesar lagi ya. Nah, ini interaksinya antara ini NO3 kan sama-sama N3- atau sama-sama CO3 2-. Nah, kita mau bahas itu temperaturnya kenapa meningkat. Nah, gitu aja. Nah, temperatur meningkat karena di sini charge density. Nah, nanti ini berkaitan sama ya, ini berkaitan materi E2-nya sih. Nah, secara garis besar ini berpengaruh kepada yang namanya charge density. Nah, charge density, kalau charge density ke bawah itu mengecil gitu ya, mengecil karena volumenya gede. Charge density-nya mengecil karena volume membesar. Begitu, karena volume besar maka charge density-nya mengecil. Jadi tarik-tarik attraction, akibatnya attraction O terhadap O to O itu makin kecil. Jadi makanya karena udah attraction-nya kecil, maka perlu energi yang lebih tinggi, maka temperaturnya adalah higher untuk katakan dia decompose. Oke, ya kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan lagi. Oke, nah kita melihat amonium ya, amonium. Jadi amonium itu adalah NH4+ yang ini. Mana yang betul? Nah, sekarang kita mau lihat. Oke, jadi memang kita perlu tahu berkaitan sama NH4. NH4 itu terbentuk ini H, ini H, ini H, kemudian ada lone pair. Nah, ini dipakai untuk ikatan sama H+-nya. Jadi sehingga bermuatan H+ di sini. Nah, kemudian amonium itu kita mau lihat statement A. Statement A apa yang kita lihat? Statement A itu dia molekul. Oke, dia amonia, bukan amonium. Amonia berarti yang dimaksudkan NH3 ya. Amonia itu contain dative bond. Oh, salah ya. Berarti yang punya dative itu adalah ini punya dative itu NH4 ya, NH4+. Jadi ini salah ya. Ngaco ini ya. Oke, yang B. Ammonium ions. Oke, ammonium ions di sini. Kemudian dia as a base ya. Yang namanya base itu adalah dia akseptor ya. Jadi kalau yang namanya base kita lihat. Base itu adalah H+ akseptor. Ya, akseptor. Tapi kalau acid dia adalah H+ donator. Gitu ya. Nah, itu perlu diingat ya. Oke, jadi yang salah itu adalah perkataan base-nya karena dia harus sebagai
karena di sini NH4 ion, ini amonium NH4 ion, dia bisa give proton ya, maka di sini harusnya adalah acid gitu ya. Nah, ini ngaco, salah. Nah, kemudian oke, change ini HNH angle-nya di amonia. Oke, amonia itu ya susunannya seperti ini, NH ada satu proton ya, tapi totalnya 4 ya. Ada 4 ini, basicnya adalah tetrahedral, tapi shape-nya itu adalah trigonal planar ya, trigonal planar. Nah, kalau trigonal planar di sini memang sudutnya dia memiliki sudut 107. Oke, kondisinya benar. Nah, kemudian tuh 90 kalau di amonium ya, amonium ion NH4 plus. Ini yang salah. Oke, ini benar-benar 109,5. Ini oke, ini ngaco gitu ya. Nah, kemudian yang D, the number electron surrounding nitrogen itu does not change. Ya, iya. Ya, number electron surrounding is nitrogen itu does not change. Iya, kita lihat di sini di sekitarnya dia tetap 8 kalau di dalam NH3 ya. NH, ini H, ting. Kemudian di amonium juga nggak berubah, juga 8 surroundingnya, tapi di outer shellnya maksudnya ya, outer shellnya, innernya juga nggak berubah ya. Yang misalkan karena N itu kan nomor atom 7, berarti 2 sama 5. Ini kan ditambah reaksi, ditambah 3 elektron dari H. Oke, jadi nggak berubah, baik di NH3 ataupun NH4 plus nggak berubah, karena NH4 plus itu sifatnya datif di sini ya, bukan berasal dari H gitu ya, lawannya untuk berkaitan bonding. Oke, maka pernyataan yang benar adalah D. Get it? Oke, yang ini sekarang. Ini B. Ya, sebenarnya kita mengharapkan ada di sini ya. Jadi supaya dia teratur gitu ya. Berarti ada sesuatu yang ada di Mg, sehingga dia itu melting point-nya dia turun dulu. Nah, ini berkaitan sama bentuknya, bentuk kisi, bentuk lattice-nya, bentuk lattice, bentuk lattice dari Mg-nya ya. Ini oleh karena bentuk lattice-nya, lattice dari Mg-nya. Nah, itu berbeda dibandingkan yang lain, Be, Ca, Sr, Ba. Oke, sampai situ dulu. Nah, nanti coba saya buatin detailnya lagi ya. Nah, sekarang berkaitan sama di sini density-nya. Nah, kalau kita lihat ini memiliki arti begini. Namanya density itu kan selalu dia namanya rho m per v ya. Nah, m per v. Di sini dia adalah punya 2 kulit, 2 shell. Ini 3 shell, 4 shell, kemudian ini 5, kemudian dia 6 ya. Nah, untuk kasus yang di sini, pertambahan maksudnya kenaikan shell itu masih dominan ya, M per V, dia masih dominan volumenya. Ya, sedangkan kalau di sini, nah coba pertambahannya. Kalau ini mah kita lihat ini jumlahnya 8, selisihnya 8. Kalau ini tiba-tiba 18. Ini tiba-tiba jadi berapa tuh? 18 juga ya, 18. Jadi pertambahan untuk yang di bagian sini itu pengaruhnya lebih banyak, dominan itu adalah masanya. Ya, pertambahan massa itu lebih dominan. Sedangkan jadi dominnya beda. Kalau di sisi ini dominannya adalah volume, kalau di sisi ini ada dominannya adalah massa, karena pertambahan protonnya juga lumayan. Di sini pertambahan 18 proton. Nah, sekarang kita bukan melihat elektronnya, karena elektronnya ringan sekali, protonnya memiliki massa, begitu ya. Jadi untuk detailnya, untuk yang mengenai detail yang ini nanti saya akan bahas lagi ya.